Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Filiani Arafa dan kali ini bersama rekan saya Putri Kanamengi. Kami akan membahas seputar prinsip dan nilai-nilai anti korupsi. Yuk disimak baik-baik. Untuk pembahasan yang pertama, kita perlu tahu dulu nih, apa itu korupsi? Dikutip dari Kristiono 2018 dalam Setiawan yang diterbitkan pada tahun 2023, korupsi adalah suatu ancaman yang dihadapi oleh masyarakat, baik dalam lingkup kecil maupun besar. Korupsi di Indonesia telah terjerumus pada kehidupan sosial dan pemerintahan yang mengakar pada kebiasaan hidup, perilaku sosial, dan cara berpikir masyarakat. Secara singkat, korupsi juga diartikan sebagai tindakan penggelapan dana untuk kepentingan pribadi. Lalu, bagaimana strategi dalam mencegah korupsi? Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam hal penanganan korupsi. Di antaranya adalah, yang pertama adalah tindakan represif, yakni memberikan layanan pengaduan masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan juga putusan pengadilan. Kemudian yang kedua ialah perbaikan sistem, misalnya mengurangi syarat administrasi yang merepotkan dalam kepegawaian sehingga tidak menimbulkan celah untuk korupsi. Dan yang ketiga ialah edukasi dan kampanye, seperti melakukan edukasi atau kampanye dengan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi, yang mana hal-hal yang diedukasi merupakan nilai-nilai anti korupsi untuk diterapkan oleh peserta didik selaku generasi penerus bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penyelenggaraan edukasi dan kampanye, ada beberapa nilai-nilai anti korupsi yang harus diperhatikan. Yang pertama yakni kepedulian, yang kedua kejujuran, yang ketiga kemandirian, yang keempat kedisiplinan, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh sederhana, yang kedelapan keberanian, dan yang terakhir ialah keadilan. Tetapi meskipun demikian, masih saja terdapat beberapa kendala dalam strategi menangani kasus korupsi. Apa saja sih yang termasuk di dalamnya? Yuk kita simak. Beberapa kendala yang menyebabkan lemahnya penerapan sistem anti korupsi di negara kita antara lain yang pertama ialah lemahnya sistem hukum, yang kedua banyak kasus yang belum terselesaikan atau terabaikan sehingga kasus-kasus berikutnya tidak turut terselesaikan. Kemudian yang ketiga ialah masyarakat masih memberikan toleransi terhadap korupsi tanpa berani mengkritik. Yang keempat, kurangnya SDM yang mumpuni dalam memegang tanggung jawab yang sangat berarti dalam memberantas korupsi. Sekian pemaparan hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus menerapkan nilai-nilai anti korupsi demi mewujudkan Indonesia bebas tanpa korupsi.